Halo, selamat siang rekan Trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair Bitcoin ya, versus US dollar ya. Pada video sebelumnya saya udah sharing mengenai portofolio kripto saya ya. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi saya ibaratnya beli koin apa aja, beli koin kripto apa aja, kalian bisa cek di sana. Saya ada Bitcoin, saya ada Bitcoin Up ya, token leverage, kemudian saya ada altcoin ya, beberapa. Kalian bisa dicek di sana. Dan kemarin ternyata Bitcoin masih mampu akhirnya break high sampai 18.300 dolaran ya, dan akhirnya harga bergerak turun kembali ya. Ini juga kemarin sempat saya tandain. Jadi di sini adalah level supply-nya ya. Dia kalau mau naik lebih lanjut dia harus bisa break di atas level ini, teman-teman. Tapi sebelum kita membahas analisis Bitcoin lebih lanjut, saya mau sharing dulu mengenai informasi sebuah produk dari designwallet.com ya. Produknya adalah hardware wallet ya, teman-teman. Pasti teman-teman udah pada tahu ya hardware wallet. Kalau yang belum tahu, ini hardware wallet ini fungsinya untuk menyimpan aset cryptocurrency kita supaya lebih aman lagi ya. Jadi dia disimpan di cold wallet ya, istilahnya seperti itu, atau di ledger. Jadi ini lebih aman, guys. Nah, ini websitenya ya, designwallet.com. Kemudian ini alatnya seperti ini ya, bisa dikonek ke HP juga. Kemudian produk, di sini produk desain biometric wallet ya, kita cek di sini. Nah, ini seperti ini guys alatnya. Dan untuk video unboxingnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi dari video ini ya. Kalau mau lihat apa hardware walletnya bentuknya seperti apa reelsnya ya. Nah, ini kemudian ini kelebihannya dari hardware wallet dari desain ini ada beberapa hal di sini ya. Multiple cryptocurrency support. Jadi teman-teman hardware ini bisa menyimpan berbagai macam kripto ya yang ada saat ini. Nanti listnya bisa kalian cek di websitenya, ada kok di sini ya. Bisa kalian cek di sini nih, ada untuk kripto apa aja yang bisa disimpan di sini. Nah, kayak ini udah jelas ya, kripto yang bagus-bagus, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, XRP, Ethereum, RC20, bla bla bla, and many more. Kemudian secure private key management. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Jadi di sini passwordnya ini private key generation from the device without connecting to additional software program. Jadi private key-nya ini atau passwordnya ini dibuat begitu teman-teman menyalakan alat ini. Ketika alat ini baru diinstal, dinyalakan, nanti ada passwordnya di situ. Jadi langsung mesinnya sendiri yang menggenerasi secara offline. Dan nanti passwordnya kalian tulis, kalian simpen baik-baik ya. Tuh. Jadi untuk kebocoran private key-nya ini sangat kecil ya, kecuali mungkin ada saudara atau teman tiba-tiba tahu password kamu dan dia bisa mengambil kripto kamu ya. Jadi ibaratnya karena ini offline, kebanyakan kan password kan dihack secara online ya. Jadi ini lebih aman. Kemudian large OLED display. Nah, ini juga untuk fiturnya ya, 128x128 pixel. Kemudian di sini ada biometric authentication. Jadi autentikasi sidik jari ya. Jadi ini lebih aman, ini di sini sidik jarinya, teman-teman. State of the art security provides strongest protection for privacy and private key. Nah, ini untuk security-nya ini ya, teknologinya bagus. Kemudian untuk backup dan restoration. Jadi kalau seandainya alat ini hilang, dicuri, atau mungkin ke reset factory setting, nggak usah khawatir karena untuk proses recovery-nya itu sangat mudah dan sangat cepat. Selama teman-teman itu tadi ya, private key management, private key-nya ini atau passwordnya disimpan dengan baik dan jangan sampai hilang ya teman-teman. Karena itu kunci brankas kita.
Nah, buat informasi mungkin teman-teman pengen tahu ini harganya berapa ya. Ini kita cek di sini nih harganya, kalau beli satu harganya $99 ya. Nah, kalau teman-teman, ini linknya ada di kolom deskripsi juga ya. Jadi kalau teman-teman beli satu, ini harganya, dan ini diskon $159 ya dari sini. Ini jadi lumayan hemat banyak ya, hampir $60 ya teman-teman. Ini kayaknya mungkin lagi ada sale ya di akhir tahun, jadi ini harganya lebih murah lagi nih. Ini hemat $60 loh. Untuk pengirimannya bisa pakai DHL ya teman-teman, dan pasti sampai ke rumah ya. Kemudian untuk beli 2 sekaligus, linknya juga ada di kolom deskripsi ya. Ini juga lebih hemat lagi. Dari harga $318, kalau beli 2 hanya $179 aja teman-teman ya. Jadi ini hemat hampir wah banyak ini, $200 ya, 200 enggak, $100 ya, $100 lebih ya, $150 ya. Ini hemat banget sih kalau langsung beli 2 ya. Jadi mungkin kayaknya ini lagi ada sale, jadi tunggu apa lagi, teman-teman langsung cek aja ke link yang ada di kolom deskripsi ya untuk membeli alat ini. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau misalnya kita nyimpen kripto di exchange ya, kayak misalnya Binance, FTX, Indodax, toko kripto, itu sebetulnya kita nitipin aset kripto kita ke exchange tersebut. Nah, jika sewaktu-waktu exchange-nya nakal atau kayak kasus FTX ya, ternyata tutup, ya kripto kita nggak bisa kita ambil ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, maka lebih aman memang sebaiknya disimpan di hardware wallet semacam ini ya, karena dia nyimpennya di jaringan dari ibaratnya jaringan blockchain-nya ya, atau cold wallet atau ledger-nya. Jadi ini lebih aman. Kalau aset kripto kita mungkin jumlahnya gede, biar lebih aman memang disimpan di cold wallet atau ledger ketimbang disimpan di exchange ya, karena ada risiko di situ ya. Kayak kasus FTX kemarin, banyak kok yang kena korban ya. Teman saya juga kena korban $50.000 nggak balik. Ada juga teman saya yang $18.000 di FTX ya, juga nggak balik karena ya tutup ya, FTX-nya ya hilang. Dan dana saya ada juga nyangkut di sana, untung cuman $100 aja sih, nggak banyak ya. Karena dananya udah keburu saya pindahin ke Indodax, dan sebetulnya saya ada dana berapa waktu itu ya, $11.000 kalau nggak salah. Untung udah pindah semua ke Indodax, jadi untung nggak sampai nyangkut ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya untuk informasi dari hardware wallet ya, yang mana ini produk dari designwallet.com. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Jadi sekarang mari kita kembali ke chart forex ya. Nah, teman-teman balik lagi ya ke chart Bitcoin ya versus US dollar ya. Kalau kita lihat dari informasi yang ada di sini, ini buyers bulanan udah mulai masuk ya. Di sini persentasenya 58,95%. Kemudian buyers ya 12 jam yang lalu atau 6 jam terakhir ini mulai masuk juga. Hanya memang sellers ya masih berkuasa, data 4 bulan terakhir dan 1 tahun terakhir ya. Ini 1 tahun terakhir malah 93% ya. Ya ini wajar, karena kalau kita lihat di time frame monthly, ini data selama 1 tahun terakhir ini trennya turun terus ya. Nah ini baru dia mulai sideways di bawah, makanya ini sellersnya masih mendominasi teman-teman. Begitu juga data 4 bulan terakhir juga masih turun ya, 68%. Itu juga wajar karena 1, 2, 3, 4. Nah 4 bulan dari ini titik tertinggi di sini. Kalau kita lihat ke sini nih, arahnya masih turun ya teman-teman. Hanya data 1 bulan terakhir ini sudah mulai naik.
Nah, kita di sini ada indikator moving average, sebentar ya, 4 aja deh. Moving average bulanan ya, yang warna biru ini arahnya mulai naik, dan ini juga direpresentasikan di sini. Ini arahnya mulai naik ya, 1 bulan, data 1 bulan terakhir ya teman-teman. Kalau sekarang ini tanggal 16 Desember, berarti 1 bulan terakhir 16 November, kira-kira itu ada di sini teman-teman ya, di kisaran sini ya. Kalau kita lihat ke atas ini datanya mulai menaik gitu ya, makanya ini mulai naik. Nah, ini pertanda yang bagus untuk Bitcoin ya teman-teman. Tapi memang di sini dia masih ketahan di area supply-nya, dan dia balik lagi turun ke bawah. Menurut saya ini adalah area beli kita. Kalau misalnya teman-teman masih belum beli, ini mulai DCA lagi dari 17.300 sampai 16.600 teman-teman ya. Di sini ada area demand ya, di sini ya. Dia naik, turun, balik lagi ke area demand. Bisa jadi teman-teman akumulasi dulu di sini untuk beli Bitcoin ya, atau beli altcoin yang sekiranya bagus, yang dia belum naik banyak ya. Jadi itu seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian saya belum tahu ini kapan ini bisa ke break. Intinya kalau ini sudah ke break 18.500, ini bisa lanjut up sampai target terdekatnya ada di sini di 21.500 ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke sini ke chart Bitcoin monthly ya. Nah, kalau kita melihat siklus Bitcoin yang mana setelah halving itu biasanya bear market ya. Ini di bear market ini dari 2018 awal ya, atau Desember 2017. Ini turun terus ya teman-teman sampai timelinenya sampai Januari. Nah, ini 1 Januari 2019 ya. Ini masih di bawah, di bottom harganya. Tapi dia sudah bentuk bottom di bulan Desember ya. Kemudian di bulan April mulai naik sampai bulan Juni. Nah, kalau asumsi kita kalau bear market ini timelinenya sama ya teman-teman, atau siklusnya sama. Nah, ini ya. Jadi ini dari bulan November ya. Cuma selisih 1 bulan ya. Desember ada di sini. Ini masih di top ya harganya. Kemudian ini siklus bear market ya, turun terus harga sampai sekarang di bulan Desember. Nah, ini ada kemungkinan low-nya ini adalah low terakhir 15.600, dan kemungkinan harga nggak akan turun sampai di bawah 15.500 lagi teman-teman. Jadi mungkin kalau ngetes bisa aja ngetes, tapi kemungkinan nggak bisa di bawah itu. Nah, ini kemungkinan di bulan Januari, Februari, Maret tahun depan kemungkinan dia mulai bisa bergerak naik. Tapi untuk sementara ini sepertinya masih akan sideways. Kemudian kabar bagus yang saya lihat di charts adalah di sini saya gambar area demand ya. Ini artinya area pembelian, di mana close candle monthly-nya dia nggak bisa close di bawah low area ini ya, 16.200. Belum bisa close di bawah ini, artinya ini masih berada di dalam area ini. Kemungkinan kalau dia mulai keluar area ini 19.400 bisa bergerak naik lagi ya teman-teman. Target terdekat tentunya di 25.000. Terjauh ini saya udah tandain di 29.000 sampai 34.000 dolar. Dan tentunya jangan lupa kalau Bitcoin ini bergerak naik, maka altcoin juga bisa kena imbasnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, teman-teman bebas share altcoin apa aja yang menurut kalian bagus, yang tentunya yang volumenya juga bagus, volumenya rame ya. Saran saya itu kalian bisa share yang bagus-bagus, misalnya kayak Cardano, Polkadot itu masih di bawah ya, mungkin Solana juga masih di bawah.
Terus apa lagi ya? Mungkin Shiba ya, di bawah Link, Chainlink di bawah, Aptos juga masih di bawah. Nah, kalian bisa bikin portofolio ya, dipecah-pecah ya dananya, jangan beli di satu koin aja. Jadi kalau misalnya satu nggak naik, paling nggak satu ada yang naik gitu loh. Itu dia. Kemudian apalagi ya? Ini teman-teman kalau ada pertanyaan langsung komen-komen aja di kolom komentar ya. Jadi itu sih memang untuk invest di sini harus sabar. Ini agak lama ya karena proses untuk kenaikan Bitcoinnya. Nah ini seperti ini. Mulai naik ya. Ya semoga aja sih naik ya. Jadi menurut saya ini masih waktu yang belum telat untuk nyerok ya teman-teman. Karena ini saya hitung dulu ya. Kalau yang tahun lalu ini $3.500 ke 13.000, ini naik hampir 4 kali ya, 3 sampai 4 kali. Nah, ini kalau misalnya naik sampai 2 kali lipatnya aja, jadi 17.000, paling enggak dia bisa naik sampai 34 ribuan teman-teman. Jadi ya sangat disayangkan kalau dilewatkan ya momen ini, karena ini momen dimana harga Bitcoin ini lagi murah ya, karena dari $68.000 dia udah turun sangat rendah ke $17.300 ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti udah naik sampai 29.000 atau 32.000 teman-teman baru nyerok beli Bitcoin di sini. Jangan. Karena biasanya habis ini naik, nanti kemudian dia bakal turun balik ke 17.000 lagi ya. Sama seperti di ini sebelumnya, dia sudah naik di sini di 13.000, dia turun lagi balik ke titik awal di sini ya. Di 3.000-an lagi teman-teman. Karena di tahun 2024 itu belum ya memang halving di tengah bulan, tapi biasanya naiknya nanti di 2025. Jadi mungkin kayak butuh harga murah dulu nyerok biar bisa terbang tinggi gitu loh. Jadi mungkin segitu dulu aja ya untuk sharing tentang Bitcoin ini ya, pergerakan harga dari Bitcoin. Semoga teman-teman bisa profit dari sini beberapa bulan ke depan, dan semoga aja analisa saya juga benar ya. Karena saya ngelihat ini sayang banget kalau nggak dimanfaatin ya untuk beli Bitcoin, karena ini mumpung lagi turun banget harganya ya. Jangan sampai nanti kita pas harganya udah naik baru kita beli di atas gitu ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye. Thank you.